It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim. Kali ini kita akan mengobservasi Pelabuhan Poutere Makassar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dan anggota yang hadir pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Fidiatullah Istihar dengan NIM D0712111002. Perkenalkan, nama saya Andi Munadi Hayaran dengan NIM D0712111042. Saya Nurayati dengan NIM D0712111060. Saya Mudrika Nurul Huda dengan NIM D0712111008. Saya atas nama Muhammad Hussein Ilham dengan NIM D0712111004. Dalam observasi kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah serta keadaan sosial dan budaya yang ada di pada masyarakat sekitar Pelabuhan Poutere. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan Poutere adalah salah satu pelabuhan tertua di Indonesia yang merupakan warisan dari kerajaan Gowatalo pada abad ke-14. Masyarakat mengenalnya sebagai bandar perahu rakyat. Pelabuhan Poutere terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan, berjarak 5 km dari pusat kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan tempat persinggahan berbagai kapal layar masyarakat Sulawesi yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat seperti Pinisi dan Lambo, pelabuhan ini juga masih dipakai untuk bongkar muat barang dan pusat niaga para nelayan. Setiap hari, perahu-perahu merapat membawa berbagai jenis barang. Proses bongkar muat dimulai sejak pagi buta hingga malam menjelang. Selain itu, Poutere juga masyhur berkat status sebagai pusat belanja tangkapan laut para nelayan. Semua dijajakan dalam kondisi segar. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Pelabuhan Poutere dibangun oleh Raja Talo II, Kareng Sameriliukang atau Samarluka Daeng Marewa yang memerintah pada abad ke-15. Pelabuhan ini pula menjadi titik pemberangkatan 200 kapal perang sebagai bagian dari ekspedisi militer ke Malaka dan Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1420. Zainal Abidin, Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum dan Dunia Luar, 1983. Di tempat ini, wisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan dari kapal-kapal yang tersusun rapi pada setiap sandarannya. Adanya pemandangan ini menjadikan banyak fotografer tertarik untuk menjadikan tempat ini menjadi latar belakang dilakukan pemotretan. Di mana, di tempat ini pengunjung bisa mendapatkan hasil jepretan dengan gaya klasik. Hal tersebut disebabkan karena kapal yang ada di pelabuhan ini bukan merupakan kapal yang pada umumnya ada di pelabuhan yang lain yang sudah modern, melainkan masih berupa kapal tradisional. Di samping pemandangan tersebut, di tempat ini Anda bisa melihat aktivitas para nelayan pada dini hari yang sedang menjajakan ikan hasil dari tangkapannya di lautan. Saat inilah tempat ini akan tampak begitu ramai, berbeda dengan siang hari yang justru tampak begitu sepi, karena aktivitas telah banyak berkurang. Tempat ini akan ramai kembali ketika sampai di waktu sore. Membawa barang dari satu pulau ke pulau yang lain, seperti kebutuhan pokok, ras, termasuk air minum juga, karena tidak semua pulau itu punya air yang bersih, air yang bisa dikonsumsi, karena bercampur. Di samping itu bahan bakar juga, karena tidak semua pulau bisa dia jangkau Pertamina.
Ada pulau-pulau yang tidak bisa dijangkau. Jadi selain bahan pokok, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, juga kebutuhan para nelayan. Ketersediaan sarana untuk pulau-pulau tidak semuanya bisa mencakup, baru sebagian kecil, tidak semua sebagian besar. Kenapa saya bilang kalau Pelabuhan Potere ini termasuk dalam skala nasional mengenai apa impactnya kepada pembangunan Indonesia? Dikatakan di sini termasuk alat vital. Jadi selain Pertamina, Pelabuhan Soekarno, terus bandara atau itu di alat vital itu. Kalau berbicara masalah distribusi begitu ya, sumbasinya dengan negara ini ya cukup membantu juga, karena mereka sandar ini kan ada distribusi itu masuk ke negara tuh. Nah, yang tahu itu kan yang punya tempat ini Pelindo tuh. Saya ini di sini artinya hanya sama dengan yang lain tuh, bukan menetap, kita suatu saat saja bisa bergeser karena yang punya tempat ini Pelindo. Jadi yang jelas di sini termasuk alat vital dan pelabuhan tradisional satu-satunya pelabuhan tradisional, pelabuhan rakyat. Nah, yang di sini notabene kebanyakan kapal-kapal kayu. Kalau kapal besi hanya ada seperti Basarnas, KPLP, Polair itu. Ada pun 1-2, tapi lebih banyak, lebih dominan di sini. Memang untuk rakyat, ya, kapal rakyat di sini. Jadi dikatakan alat vital di sini ya namanya pelabuhan, bandara, itu semua alat vital yang harus dijaga tuh. Dijaga. Kalau berbicara sumbangsi sudah pasti ada ke negara, ke masyarakat tuh. Adanya transaksi usaha bongkar muat kan pasti sudah menyumbang tuh. Menyumbang ada namanya, ada orang yang bisa bekerja, samping ada yang diberikan sama negara mungkin dengan administrasi perpajakan segala macam. Macam-macam. Yang paling banyak di sini ikan, iya. Terus rumput laut, termasuk juga arang juga ada. Tapi itu rata-rata ke Pulau Pangkep. Jadi kenapa Pulau Pangkep tidak masuk di Pangkep, lebih cenderung? Mungkin faktor satu, jarak yang lebih dekat. Kedua lebih ramai. Iya, ramai. Jadi kalau mereka ke sini sandar di sini tidak butuh waktu lama, sudah langsung bergaul dengan masyarakat tuh. Langsung ada toko, ada jual beli, jadi lebih mudah. Jadi sebenarnya pelabuhan ini bukan pelabuhan ikan, pelabuhan bongkar muat barang. Ya, kalau pelabuhan ikannya ada di Salodong. Di Salodong untuk ikan. Ada juga di Lelong. Di Lelong, pelelangan. Untuk jam operasionalnya ini kapal-kapal berangkat itu ada atau tidak Pak? Kalau jam operasionalnya mereka memicu ke izin layar ya. Jadi kalau izin layarnya sudah ada, mereka sudah bisa bergerak meninggalkan Pelabuhan Potere itu. Kalau jadi sepanjang mereka mengusulkan surat izin untuk berlayar bersama SIB, kalau sudah ada itu bisa bergerak. Kalau untuk bongkar muat itu sampai jam 6 kayaknya, jam 6 jam 7 sudah tidak ada lagi bongkar muat. Yang saya tahu ya tidak ada lagi kegiatan bongkar muat barang ke kapal ya, untuk seperti semen apa segala macam tuh. Kalau untuk aktivitas masyarakat ini biasanya sampai jam 11 jam 12. Karena pada saat itu masyarakat istirahat. Berarti masih ada di kapal. Iya, masih ada di kapal istirahat menunggu apa lagi yang harus dicari dibeli itu. Tapi kalau untuk barang-barang yang notabene berat itu paling tidak jam 6 sudah tidak ada kegiatan istirahat. Sudah ada aturannya deh. Berbicara aturan untuk bongkar muat, mereka mungkin sudah sepakati bahwa tidak ada tengah malam bongkar muat. Kesepakatan pada buruh dan sama organisasi yang ada di dalam sini bahwa tidak ada, karena memang setiap saya beroperasi keliling kontrol dan magang tidak ada aktivitas tengah malam untuk bongkar muatan, tidak ada karena memang butuh istirahat. Nah, tapi kalau berbicara ada tidak aturannya, saya belum panggil sampai sekarang belum ada pernah bongkar muat malam karena jam istirahat. Untuk kapal ikan itu bukan di sini pelabuhannya, dia di Salodong. Nah di Salodong di sana sudah disiapkan, sudah ada SPBU-nya, ada dermaganya.
cuma mungkin mereka pikir dekat toh. Nah, itu mungkin iya. Ya sebenarnya di sana bisa di-cover kan, ada SPBU di sana. Ada juga untuk ikan di lelong toh. Nah, cuma yang SPBU yang di ujung itu ya untuk kapal-kapal niaga. Diperuntukkan memang bukan untuk kapal angkut barang. Iya, untuk kapal niaga itu barang. Pulau-pulau bawa semen mungkin. Ya, semen, barang campuran tuh.